Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, bertemu lagi pada mata kuliah tugas gambar mesin, di mana sebelumnya kita sudah merancang mesin pencacah rumput sampai ke kerangka mesin. Nah, sekarang kita masuk eh, untuk merancang atau memilih komponen-komponen standar ya, mulai dari eh, bearing, kemudian puli, kemudian nanti motor penggerak, kemudian apa namanya? Caster atau roda, kemudian lagi fastener atau baut, kemudian sama, belt ya. Nah, tentunya komponen-komponen standar yang kita pilih sesuai dengan, komponen yang setelah kita pilih pada perhitungan pada materi teori. Nah, langsung saja, eee, untuk komponen standar kita nggak perlu menggambar ya, tetapi kita cukup memasukkan atau menginsert dari menu yang ada di sini. Nah, di sini sudah ada banyak supplier komponen ya, komponen-komponen standar. Nah, kita ambil aja dari supplier-supplier yang menyediakan komponen standar ini sesuai dengan dimensi ataupun ukuran yang sudah kita tentukan di perhitungan. Oke, pertama kita ini dulu ya, kita tentukan dulu untuk bearingnya ya. Nah, di mana bearing pada perhitungan sebelumnya kita sudah menentukan bahwa bearingnya itu menggunakan diameter sesuai dengan poros yang kita gunakan ya, di mana diameter poros yang kita desain ini adalah 20 ya, 20 mili, maka bir yang kita gunakan adalah inner diameternya juga 20 mili dengan tipe UCFL ya. Nah, kita isi saja langsung dari sini, insert trace part komponen. Nah, di sini kalian harus register dulu ya jika belum punya akunnya. Nah, kita search saja dengan tipe UCFL ya. Langsung ketik aja UCFL. Nah, ini UCFL ya atau two bolt flange mounted bearing ini. Nah, jangan lupa digeser ke sini ya supaya kalian bisa melihat short short yang di sini atau filter-filter yang di sini ya. Nah, kita filter komponen yang ada CAD modelnya. Kalian centang saja di sini. Kemudian di sini ada suppliernya macam-macam. Nah, silakan bisa dipilih ya. Terserah mau yang mana. Saya coba yang paling atas saja. Atau bisa kalian pilih di sini juga. Nah, kalian pilih di sini. Ada beberapa supplier yang menyediakan tabelnya ya. Jadi tabel ukuran inner diameternya. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi kalian nggak perlu nyari satu-satu, tapi langsung aja nyari di sini, tabel sini. Nah, kita pilih inner diameter itu 20 ya, karena di perhitungan itu kita menggunakan shaft dengan diameter 20. Nah, kita pilih ini. Nah, kemudian di sini untuk modelnya Fusion 360. Nah, ini previewnya ya, previewnya seperti ini untuk bearingnya. Nah, kemudian setelah itu kita download. Nah, setelah itu kita buka ya di sini, klik. Oke, ini sudah muncul di sini. Ini kita close. Nah, ini kita move, ketik M ya, move. Kita tarik ke sini. Nah, posisinya sudah benar ya. Tinggal kita posisikan ke sini. Kita pakai point to point. Nah, pilih ini lingkaran ini dengan lingkaran ini. Oke, dan oke. Oke, seperti itu. Kemudian untuk yang sebelah sana tinggal kita copy saja. Ini kita copy, paste, capture position. Nah, kita geser ke sana. Kemudian kita rotasi 180 derajat, kemudian point to point position. Pilih ini, kemudian ke sini. Dan oke. Oke, selanjutnya kita eh, ambil untuk komponen apa namanya motor penggerak ya. Kita insert lagi.
Nah, di sini elektrik motor ya. Elektrik motor. Nah, seharusnya elektrik motor yang kita pilih di sini itu sesuai dengan perhitungan. Kemudian geometrinya nanti menyesuaikan dengan motor. Misalkan contohnya di sini ya, jarak antara dudukan ini harus sama dengan motornya. Seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan motornya, dengan daya yang sudah kita pilih. Sedangkan di perhitungan kemarin itu ketemunya adalah, nah ini 2 HP ya, ketemunya adalah 2 HP. Nah, kalau di katalog yang kita pilih adalah ini. Nah, dimensi-dimensi ini kalian bisa gunakan kalau kalian misalkan mau gambar sendiri ya. Tetapi kalau misalkan kita ambil dari trace part tadi, komponen tadi, juga boleh silahkan. Berarti menyesuaikan dimensi yang ada di supplier tadi. Kita nggak usah menggunakan ini berarti. Yang penting daya yang di apa namanya? Yang dihasilkan atau yang spek dari motor ini memenuhi daya yang dibutuhkan dari perhitungan ini ya. Sekitar 2 HP ya di sini ya. Nah, di sini 2 HP ini ya. 2 HP, kita pilih ini aja. Nah, ini motornya seperti ini. Kemudian kita download Fusion 360. Nah, ini sudah muncul ya. Kita close. Ini kita move. Posisinya kita sesuaikan ya. 90 derajat ke arah sini 90 derajat. Oke. Oke, kemudian point to point kita gunakan. Ini ada stepnya ya, nggak bisa kita pilih point to point. Kita pakai ini aja. Oh ya, ini aja nggak apa. Klik ini. Nanti kita naikkan ke sini. Sini dulu. Nah, seperti itu. Kita oke dulu. Nah, ini masih di bawah ya. Ini kita naikkan sejauh berapa ini? Ini sampai sini ya. Kita inspect dulu. Ini dan ini 6,9. Kita naikkan 6,9. Move ke atas 6,9. Oke. Nah, ini sudah di atas. Nah, ini perhatikan ya. Di sini kalau sesuai dari gambar detail drawing yang kemarin, yang sebelumnya ya, itu kita menggunakan jarak ini. Padahal kalau kita gunakan motor yang spek ini, itu ternyata kurang apa namanya kurang kecil ya jaraknya ya, jarak jarak dudukan motor ini ya. Nah, maka ini kita bisa ubah dulu. Kita ukur dulu jaraknya. Nah, ini dengan ini. Nah, ini jaraknya 14,8 ya. Itu sampai sini. Kalau sampai tengah sini berarti karena ini 11, 5,5. Berarti 14,8 ditambah 5,5. Nah, kita pilih komponen ini. Kita move ke sana. Minus 14,8. Minus lagi 5,5. Oke. Kita lihat dari bawah apakah sudah pas. Nah, ini sudah pas ya. Pas, ini juga sudah pas. Oke. Kemudian dari samping sini kita cek juga. Nah, sini. Nah, nanti ini kita sesuaikan ya. Puli yang di sini harus dasar dengan puli yang di sini. Ini sepertinya
agak terlalu maju, ini kita bisa geser ke belakang dulu. Nanti kita sesuaikan kalau sudah ada pulingnya. Nah, ini sementara kita geser dulu seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Ini capture position. Oke, selanjutnya kita masukkan untuk pulinya. Nah, untuk puli itu kemarin atau sebelumnya di perhitungan kita menggunakan tipe SPA ya. Feedback dengan tipe SPA dengan diameter. Nah, ini diameter 71 untuk yang bagian penggeraknya, kemudian untuk bagian komponen pencacahnya itu diameter 100. Oke, kita masukkan insert trace part dan kita pilih SPA V belt pulley. Nah, ini wetcat model. Ini cuma sedikit ya suppliernya yang menyediakan, cuma dua ini. Nah, kita cari yang tipe biasa. Ini tipenya tipe taper bus ya. Ada nggak? Nah, sudah nggak ada ya. Berarti ini semuanya tipe taper bus. Apa nanti kita edit. Nah, kita sebenarnya pakai tipe yang biasa saja, yang lebih murah nggak masalah ya. Yang seperti ini. Nah, yang seperti ini ya. Ini yang tipe biasa ya. Jadi penguncinya menggunakan baut di sini ya. Nah, sedangkan yang taper bus itu seperti ini ya tunjukkannya. Nah, seperti ini. Ini adalah tipe taper bus, di mana sistem penguncinya itu menggunakan taper seperti ini. Nah, ini cara kerjanya atau cara pemasangannya itu ini dimasukkan dulu seperti ini ya biasanya segini. Nah, karena di sini ada celahnya dan ini ukuran untuk diameter inner diameternya ini biasanya lebih besar sedikit daripada ukuran shaftnya sehingga bisa masuk. Nah, dimasukkan dulu seperti ini. Kemudian di sini ada baut. Nah, gitu. Setelah baut dimasukkan seperti ini, dikencangkan seperti ini, maka taper bus ini akan semakin masuk. Nah, karena bentuknya taper, ini semakin masuk, maka dia akan semakin tertekan ya, sehingga celah yang ada di sini semakin menyempit, sehingga dia bisa menjepit poros ini. Nah, sistemnya seperti itu, yang taper bus itu. Tapi kalau yang seperti biasa tadi, dia hanya ngunci dari sebelah sini ya. Nah, ini lebih kalau seperti taper bus ini biasanya lebih lebih bagus ya, lebih bagus dan lebih mahal biasanya. Nah, nggak apa-apa kita gunakan yang taper bus, tapi nanti kita editnya menjadi yang tipe biasa ya. Nah, kita pilih dulu yang diameter 100 ya, untuk yang bagian pencacahnya. Nah, ini diameter 100, kita pilih. Nah, diameter 100 bener ya, diameter 100. Kemudian di download. Ini sudah masuk. Sekalian kita masukkan untuk yang diameter 71. Nah, ini. Nah, download lagi. Nah, ini sudah masuk, kemudian kita close. Oke, sekarang kita move dari yang diameter 100 dulu. Sembilan puluh derajat. Kemudian point to point, kita pilih lingkaran ini dengan lingkaran ini. Oke, kemudian kita mundurkan sedikit ya.
Oke. Dan kita move yang diameter 71. 90 derajat. Point to point. Pilih ini. Dan pilih ini. Oh. Oke, kita lihat dari samping. Nah, ini kita move lagi, mundurkan ya. Nah, pastikan sejajar ya di sini ya. Ini kita oke dulu. Untuk melihat sejajar enggaknya, kita ukur dulu aja ya. Kita ukur dulu. Inspect ini dengan ini. Jaraknya berapa? 0,15. Berarti ini kita geser 0,15. 0,15. Oke. Nah, ini sudah sejajar ya. Oke, seperti ini. Nah, ini kita edit dulu ya. Ini kan tipenya taper bus. Kita buat jadi tipe yang biasa saja. Kita buat sketch di sini. Sketch, capture position. Nah, yang paling kecil ini diameternya 20. Kemudian ini kita beri diameter 10 tambah 10, 20 tambah 40. Kemudian ini 60. Nah, yang ini nggak usah ya, 2 saja. Finish sketch. Nah, kemudian ini kita, oh ya benar, yang tadi benar ya, yang luar itu untuk nutup yang lubangnya ini ya. Jadi ini perlu, tapi nggak usah dikasih dimensi. Nah, kita extrude. Ini sampai objek. Nah, seperti itu. Ininya join. Shaftnya dimatikan saja. Nah, seperti ini. Oke. Dan kita nyalakan lagi untuk sketchnya. Ini kita extrude lagi. Sini. Nah, seperti ini. Kemudian yang sebelah sini juga kita edit ya. Ini kita lihat dulu diameter berapa. Diameternya 22,212. Sketch. Atau kita tangent saja dengan ini ya. Diameternya kan ini dengan ini. Oke, kemudian di sini 40. Untuk yang ini untuk penutupnya nggak usah diberi dimensi. Gini aja. Nah, ini kalian buat sekalian untuk keyhole-nya ya, atau lubang pasaknya. Ini sketch. Yang depan tadi silakan ya, silakan dilengkapi sendiri untuk lubang pasaknya di sini. Oke, kemudian ini kita extrude. Kita tutup dulu sampai ke sini ya.
cek sampai ke sini. Nah, ini dimatikan dulu untuk motornya. Join. Oke, sketch-nya nyalakan lagi. Extrude. Kita pilih ini. Kita extrude ke sini. Join. Oke. Oke. Nah, ini untuk puli seperti ini ya. Nah, sekarang kita cek ya, kita cek jarak sumbu antar porosnya apakah sudah benar ya. Nah, sebelumnya kan belum kita cek ya. Nah, sekarang kita cek jarak sumbu poros ini apakah sudah benar. Nah, ini jarak sumbu porosnya itu 403. Nah, sekarang kita cek di perhitungan sebelumnya. Nah, ini dari perhitungan untuk jarak sumbu poros sebenarnya adalah 407, sedangkan tadi 403. Maka selisih 3 mili. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sudah ada adjust-nya ya. Kita bisa geser ke sini ya, sehingga menjadi 407 itu masih cukup. Jadi ini sudah oke, sudah sesuai. Dan kita close. Oke, selanjutnya kita buat untuk V-belt-nya. Nah, untuk V-belt kita gambar sendiri ya, nggak bisa kita ambil dari apa namanya komponen standar karena untuk diameternya di sini pasti berbeda-beda ya. Maka untuk bentuknya nanti pasti juga berbeda-beda. Nah, yang sama hanya cross sectionnya, tapi untuk beltnya ini jaraknya juga pasti berbeda-beda, nggak mungkin ada komponen standarnya. Jadi kita gambar sendiri saja. Nah, kita gunakan plane di sini ya, di tengah-tengah antara ini ya. Jadi kita gunakan, kita buat plane dulu, mid plane ini dengan ini, oke. Nah, kita sketch di sini. Nah, ini tampilkan dulu hidden line-nya ya. Nah, kita matikan untuk yang lain biar nggak mengganggu, kecuali puli. Nah, setelah itu kita buat lingkaran. Sini, sini. Ini kita konsentrik. Nah, diameternya kita pakai yang diameter dalam. Nah, ini yang mana ini dalamnya? Ini yang ini ya, harusnya yang ini ya. Berarti yang ini. Nah, yang ini. Tangent ini dengan ini. Oke. Yang ini juga sama, kita pakai yang dalam yang ini. Tangent dengan ini. Oke. Setelah itu kita hubungkan menggunakan line. Dikeluarkan dulu saja. Nanti kita tangent. Nah, seperti ini, tangent. Tangent. Nah, setelah itu kita trim. Nah, ini tujuannya kita mau membuat pad-nya ya. Tadi kalau V-bed seperti ini, bentuk seperti ini pasti menggunakan sweep ya untuk perintahnya. Maka kita buat pad-nya dulu. Ini kurang panjang. Oke. Finish. Nah, ini sisa sedikit ya. Ini dihapus saja. Ini projection line. Kita ganti construction aja biar nggak ganggu ya. Oke. Finish sketch. Nah, setelah itu kita buat untuk cross sectionnya. Nah, kita gunakan plane ini. Nah, sebenarnya plane-nya bebas ya, yang penting tegak lurus dengan pad-nya ini. Nah, ini karena
sudah ada plane yang tegak lurus. Jadi kita langsung gunakan ini aja, sketch. Nah, tampilkan untuk ininya. Nah, seperti itu. Kita buat di sini. Nah, untuk dimensi dari VBAC-nya kita bisa lihat di katalog ya. Nah, ini adalah katalog untuk SPA section ya. Ini untuk tingginya 10, lebarnya 12,7 dengan sudut 38 derajat. 10, 12,7. 10, lebarnya 12,7, kemudian sudutnya 38 derajat. Nah, seperti ini berarti bentuknya nanti. Ini kita buat garis bantu dulu, ini belum simetri ya. Nah, ini sementara kita pasang dulu seperti ini aja, nggak usah detail-detail ya. Nah, seperti ini aja nggak apa-apa. Finish. Kemudian nanti kita sweep ya. Kita sweep. Kalau sisinya ini, kemudian padnya adalah ini. Nah, seperti ini. New body. Oke. Visual stylenya shaded. Nah, seperti ini. Ini untuk feedbacknya. Oke, sekarang lanjut untuk bagian caster ya atau wheelnya di sini. Kita insert dari sini. Kita search caster. Backend model. Nah, ini sangat banyak sekali ya yang disediakan untuk komponen ini. Nah, kita cari aja yang sederhana ya. Intinya yang bisa dipasang di area sini ya. Ini kan karena areanya kecil sekali ya, 40 mili. Jadi cari yang sesuai dengan ini aja. Jenis ini ada macam-macam sebenarnya. Caster itu yang bebannya berapa itu ada masing-masing ya. Tapi untuk sementara kita abaikan saja dulu. Kita yang penting ada casternya gitu aja. Nah, ini kan kotak-kotak ini ya pemasangnya seperti ini bisa ya. Seperti ini bisa tapi rodanya terlalu kecil. Nah, besar kecilnya roda itu berpengaruh ke ini ya, ke nanti di mana pengoperasiannya. Misalkan kalau pengoperasian di lantai yang halus itu pakai roda kecil nggak masalah. Tetapi kalau di tanah itu sebaiknya rodanya yang agak besar. Nah, coba ini aja ya. Nanti silakan mau milih yang mana, silakan yang penting bisa dipasang di mesin kalian. Nah, saya coba pilih yang ini aja. Ini kita download. Oke, ini sudah masuk. Nah, ini kita move point to point. Kita pasang di sini. Oke.
Oke, kemudian yang sebelahnya kita copy, capture position, point to point, ini ke sini. Oke. Nah, ini sudah untuk casternya. Save. Oke, kemudian terakhir itu komponen yang belum kita masukkan yaitu fastener ya. Ada beberapa fastener banyak ya di sini yang belum kita masukkan. Nah, di sini nanti ada fastener, di sini ada, di sini ada. Silakan nanti dimasukkan, dilengkapi semuanya. Saya contohkan satu saja. Nah, untuk fastener sekarang sudah ada menu baru ya di Fusion ini. Nah, di sini ada insert fastener. Nah, sebelumnya kita menggunakan trackpad ya. Nah, di trackpad ini akan sangat sulit sekali untuk mencari jenis-jenis fastener ataupun nanti panjangnya, kemudian thread-nya seperti apa, itu akan sangat sulit. Tetapi kalau kita pakai yang menu baru ini sangat gampang sekali ya. Misalkan kita mau insert di sini ya, ini adalah eee, baut yang kita gunakan itu diameter 10 ya misalnya. Diameter 10, kemudian panjangnya di sini, nah ini panjang minimal itu 5 ya, untuk mengikat itu. Oke, 5 ditambah kepalanya mungkin sekitar 8 ya, berarti 10. Kita bisa pakai panjang 10 nanti dengan diameter 10. Nah, kita bisa klik ini insert fastener ini. Nah, di sini nanti akan banyak pilihan tipe-tipenya ya, tipe-tipe fastener. Di sini juga ada standarnya, pakai ANSI, ASME dan seterusnya. Untuk satuannya, unitnya bisa menggunakan matrix atau English. Nah, misalkan yang kita pakai English, kemudian di sini pakai ini. Kemudian di sini pilih bolt, kita pakai bolt. Nah, boltnya tipenya yang mana? Countersunk head, eye, flank hex, head, dan seterusnya. Kita pakai yang biasa aja, yang hex head ya. Nah, kemudian pilih yang hex bolt. Ada banyak tipe juga lagi di sini. Nah, di sini kalian bisa atur sendiri untuk nominal size-nya, length-nya, dan seterusnya. Nah, kita hanya butuh ini ya. Kita butuh hanya M-nya ini. M10 dengan nominal length tadi 10 ya. Di sini paling kecil 16 ya. Kita pakai 16 saja. Dan kita oke. Nah, ini langsung kita move. Dan point to point dari sini ke sini. Oke. Nah, seperti itu caranya. Nah, ini lebih gampang sekali karena bisa tentukan sendiri untuk M berapa, tipenya berapa itu lebih gampang daripada kita menggunakan yang trace part ini. Nah, ini tapi hanya untuk fastener ya. Oke. Nah, untuk yang lain silakan dilengkapi, yang di sini juga belum dilengkapi ya. Dan lubangnya belum dibuat juga, silakan nanti dibuat sendiri. Nah, semua-semua yang ada fastenernya di sini juga itu silakan dilengkapi semuanya. Nah, setelah dilengkapi maka untuk desain apa namanya gambar mesin ini sudah selesai ya. Nanti selanjutnya kita lanjutkan dengan proses assemble ini, assemble dan join ya. Oke, silahkan dicoba. Saya akhiri untuk materi video kali ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.